Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tak bosan lidah kita berucap, ya Allah, terima puasa hamba, terima sujud hamba, terima ruku hamba, ya Rabbal alamin. Wa balighna Ramadhan, dan kembalikanlah kami kepada tahun depan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Terdapat peristiwa penting pada tanggal 17 Ramadan yang harus kita ketahui dan sebagai pembelajaran buat kita semua. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika umur 40 tahun, Rasulullah sering berkhalwat, bertafakur, menyendiri di Gua Hira karena memikirkan masa-masa jahiliyah kaum kafir Quraisy yang pada masa itu mabuk-mabukan, berjudi, bahkan mengubur bayi perempuan hidup-hidup sudah biasa dilakukan. Karena mereka beranggapan memiliki anak perempuan membuat malu orang tuanya. Ketika Rasulullah sedang bertafakur, malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memeluk Rasulullah sambil berkata, "Iqra." Rasulullah menjawab, "Ma aqra'u." Kedua kali malaikat Jibril memeluk Rasulullah. "Iqra." Rasulullah dengan rasa ketakutan yang luar biasa dan keringat dingin memenuhi tubuhnya berkata, menjawab lagi, "Ma aqra'u." Saya tidak bisa membaca. Ketiga kalinya dipeluk kembali Rasulullah. "Iqra." Rasulullah menjawab, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Al-Alaq 1-5. Itu adalah wahyu pertama yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Pada surat Al-Alaq, Allah menekankan pentingnya ilmu dan membaca. Dan dari peristiwa ini juga menjadi permulaan penyebaran agama Islam dan juga titik perubahan besar bagi peradaban umat di dunia. Pada peristiwa yang kedua yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah kamu tahu apakah malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menurunkan Al-Quran untuk petunjuk bagi umat manusia dalam berbagai pembelajaran. Di antaranya pembelajaran akidah, pembelajaran ibadah, dan juga pembelajaran muamalat, semua terdapat dalam Al-Quran. Dan juga Al-Quran sebagai petunjuk dan pelindung
bagi umat manusia agar tidak terjerumus dalam lembah kesalahan. Pada peristiwa yang ketiga yang terjadi juga pada bulan suci Ramadan di tanggal 17 Ramadan, yaitu adalah peristiwa perang besar antara kafir Quraisy dan pasukan kaum muslimin. Peristiwa itu adalah perang Badar yang dipimpin oleh panglima perang yang sangat tangguh dan mempunyai berbagai strategi keperangan yang matang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan 313 pasukan Rasulullah yang dibawa dari kota Madinah, yang di dalamnya terdapat kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan peristiwa ini terjadi ketika Rasulullah sudah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dari kota Mekah. Secara logika, ini bukan perang, melainkan eksekusi. Tetapi Rasulullah dengan gagah beraninya memimpin pasukan kaum muslimin dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabb, apabila aku kalah dalam peperangan ini, maka tidak akan lagi ada yang menyembahmu." Allah menolong hamba-hambanya yang beriman, mendatangkan 3000 malaikat. Al-Imran ayat 124. Seketika langit gelap bergemuruh, turun 3000 malaikat membantu pasukan kaum muslimin, dan pada akhirnya kemenangan didapat oleh kaum muslimin. Dan peristiwa perang Badar ini menjadi perang yang terbesar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan kemenangan ini menjadikan kemenangan iman atas kekufuran. Itulah 3 peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Marilah kita memohon kepada Allah supaya Allah kembalikan kita pada bulan Ramadan yang akan datang, dan memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah hapus semua dosa-dosa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbu afwa fa'fu anna. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya akramal akramin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.